Halo, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal ngebahas lebih dalam nih sebuah kisah penemuan yang luar biasa. Ini benar-benar nyambung sama bab 5 sumber kita tentang pola pikir rekayasa. Betul. Kita nggak cuma ngelihat apa yang diciptain, tapi gimana sih pola pikir di baliknya itu bisa mendorong inovasi. Fokusnya ke Josiah Wedgwood dan mahakaya keramiknya, Jasper Ware. Iya, pas banget. Perjalanan Wedgwood ini kayak studi kasus ya, buat ngerti strategi kunci rekayasa. Kita bisa lihat gimana kemitraan, terus eksperimen yang nggak kenal lelah gitu. Gigih ya? Ya, gigih. Bahkan tanpa teori ilmiah yang jelas waktu itu. Plus, kemampuan adaptasi sama kondisi nyata, kayak bahan baku, selera pasar, bahkan ya soal kerahasiaan. Intinya sih, mecahin masalah pas kita nggak punya jawabannya. Wah, penuh liku-liku. Sampai konteks budayanya juga ada. Lengkap ya? Jadi misi kita kali ini ngebongkar gimana semua elemen ini yang jadi inti pola pikir rekayasa itu bisa nyatu. Hasilnya bukan cuma keramik indah, tapi juga model bisnis yang inovatif dan tahan lama. Udah siap buat nelusuri ini bareng kita? Oke, kita mulai ya. Kita mulai dari sosok Josiah Wedgwood dulu. Dia ini bukan pengrajin biasa loh di Inggris abad ke-18. Ambisinya gede. Umur 29, tahun 1759, dia udah nyewa tempat bikin tembikar kecil. Tujuannya waktu itu mau nyempurnain creamware. Itu jenis tembikar yang udah ada, tapi belum maksimal potensinya. Dan pendekatannya itu dari awal udah kelihatan ciri khas rekayasanya. Sistematis banget. Dia bukan tipe yang ngandelin untung-untungan gitu. Oh, jadi terencana ya? Iya. Dia punya buku catatan yang, rinci banget. Isinya ribuan percobaan. Ada kutipan nih, entry 10. Nunjukin betapa cermatnya dia ngamatin. Ini tampaknya terpisah. Sebagian encer seperti air dan warnanya bagus, bagian lainnya yang lebih kental berwarna kehijauan. Gitu katanya. Dia nyari konsistensi sesuatu yang bisa diulang. Ribuan percobaan. Kedengerannya capek banget ya. Apa itu umum buat pengrajin waktu itu? Atau emang Wedgwood ini beda sendiri? Nah, justru itu yang bikin dia beda. Banyak pengrajin lain kerja pakai resep warisan, tradisi turun-temurun. Kalau Wedgwood, dia bawa pendekatan yang lebih mirip, metode ilmiah gitu. Observasi, catat, analisis. Padahal teori kimianya belum secanggih sekarang ya? Betul, teorinya belum mateng. Jadi dia kayak menciptakan pengetahuannya sendiri lewat data eksperimennya itu. Ini contoh awal dari apa yang kita sebut penggunaan heuristik dalam rekayasa. Aturan praktis dari pengalaman, dari coba-coba, bukan cuma teori. Dan kerja kerasnya yang sistematis ini, hasilnya manis banget ya. Tahun 1765, Ratu Charlotte pesan 1 set teh dari dia. Kesempatan emas itu. Iya kan? Wedgwood pinter. Langsung dia ganti nama creamware jadi Queensware. Dan ya bisa ditebak lah, penjualannya langsung meroket. Branding ketemu kualitas. Ini juga contoh bagus dari strategi rekayasa loh. Nggak cuma bikin produk bagus, tapi juga ngerti dan bisa manfaatin pasar. Pengakuan dari Ratu itu kan validasi yang luar biasa. Tapi nih, ambisinya nggak berhenti di situ. Dia nggak cuma mau bikin alat makan yang berguna aja. Dia ngincer pasar yang lebih mewah, pasar ornamen. Barang hiasan ya? Iya, dan itu butuh bahan yang beda. Lebih putih, lebih halus, lebih mirip porselen atau batu mulia gitu. Dia bahkan sampai impor tanah Cherokee dari Amerika. Biayanya 615 pound. Gede banget itu zaman segitu. Wah, mahal banget. Tapi, di sini ceritanya makin seru. Dia sadar, skill teknis aja nggak cukup. Betul sekali. Dia butuh wawasan lain. Disinilah peran Thomas Bentley masuk. Ketemunya juga agak unik ya, pas Wedgwood lagi pemulihan habis amputasi kaki. Oh ya? Iya. Dan mereka ini kontras banget. Bentley itu orang kota, terpelajar, jaringannya luas, ngerti seni, ngerti tren. Kalau Wedgwood, ya meskipun jenius teknis, tapi dia kan industrialis dari desa, agak belak-belakan gitu. Pernah nyebut tempat kerjanya sendiri, petak tanah tandus ini. Jadi kayak dua kutub yang beda gitu ya? Gimana kok bisa nyambung kemitraan kayak gitu? Bukannya biasanya orang cari mitra yang mirip-mirip. Justru bedanya itu jadi kekuatan. Wedgwood sadar dia butuh apa yang Bentley punya. Pemahaman pasar, selera estetika, koneksi. Dia ngejar Bentley terus buat jadi mitra. Dibujuk gitu ya? Iya, dibujuk terus. Ada kutipan suratnya November 1766, nunjukin visi besarnya. Dia nggak cuma ngomongin pot bunga atau vas, tapi juga
10.000 bentuk substansial lainnya yang Anda maupun saya tidak tahu apa-apa tentangnya saat ini. Dia ngejual potensi kolaborasi mereka yang nggak terbatas. Wah, visinya jauh ke depan ya. Dan kemitraan ini jadi titik balik dong. Krusial banget. Bentley bawa pemahaman soal tren neoklasik yang lagi hits di London. Itu kan dipicu penemuan Pompei, Herculaneum, terus ada buku bergambar koleksi antik Sir William Hamilton juga. Oh, jadi Bentley yang ngarahin seleranya? Bisa dibilang gitu. Bentley yang bilang ke Wedgwood, udahlah, nggak usah cuma niru Porcelain. Fokus bikin sesuatu yang baru, yang cocok buat cameo, sama medali gaya antik yang lagi ngetren itu. Ini contoh gimana rekayasa seringkali harus responsif, bahkan ngantisipasi pasar dan tren budaya. Bentley secara spesifik minta badan yang lebih halus untuk permata itu akhir Desember 1772. Tapi kok Wedgwood awalnya ragu, sampai bilang kesehatannya nggak bagus, eksperimennya susah, pakai istilah double hazardous segala. Iya, dia sempat ragu. Wajar sih. Bikin material keramik baru itu kan tantangannya gede banget. Risikonya tinggi. Gagalnya bisa banyak. Tapi keraguan itu nggak lama ya? Nggak lama, apalagi setelah dapat pesanan gede dari Catherine the Great dari Rusia. Bayangin, 944 buah keramik. Masing-masing dilukis tangan pemandangan Inggris. Beda-beda semua. Wow, 944 buah. Ya, kesuksesan besar itu, plus showroom mereka yang rame, kayaknya ngasih dia energi baru. Pertengahan 1774, dia balik lagi ke laboratorium. Dan dia pilih jalan yang susah ya. Nolak niru porselen, malah bilah metode yang ada itu salah satu proses terburuk. Dia percaya sama caranya sendiri. Betul. Dia balik ke akar dan benihnya ya. Yaitu ribuan catatan eksperimennya. Dia balik lagi ke metode eksperimennya yang teliti. Gimana tuh prosesnya? Dia uji macam-macam campuran, fokusnya ke bahan lokal kayak tanah liat putih dari Isle of Burbeck, sama spat fusible. Itu tuh barium karbonat, mineral yang bisa bantu lebur di suhu lebih rendah. Dia bikin ratusan sampel uji kecil. Ratusan lagi? Iya, ratusan. Masing-masing dikasih nomor. Dicatat rasionya berapa banding berapa, 35-1, 31, 21, bahkan lokasi dibakarnya di kiln dicatat, kayak TTBO, Tip Top of Biscuit Oven, bagian paling panas. Detail sekecil itu penting buat dia. Tapi perjalanannya nggak mulus ya, hasilnya nggak konsisten gitu. Sama sekali nggak mulus. Kadang dapet tuh putih dan halus kayak yang dia mau, tapi percobaan lain, warnanya jadi kayak kayu manis, ada yang meleleh, ada yang malah kering kayak pipa tembakau. Wah, pasti frustrasi banget. Banget. Dia sampai nulis ke Bentley, saya hampir gila. Itu belum lagi tekanan dari pesaing, dia nyebutnya antagonis. Sama mata-mata industri arcanis. Zaman itu udah ada ya mata-mata industri? Udah ada ya ternyata. Ini bagian penting dari proses rekayasa juga kan? Ngadepin gagal, analisis, terus coba lagi. Nah, itu dia. Dia nggak nyerah. Terus sekitar Desember 1774 mulai ada titik terang. Analisis modern nunjukin kemungkinan dia mulai pakai smalt. Itu bubuk kaca kobalt biru. Mungkin ini bantu dapat warna atau tekstur yang pas. Terus dia langsung optimis. Optimis banget. Dia bilang ke Bentley kalau mereka bakal bikin barang-barang terbaik di Eropa. Tapi bukannya langsung produksi, dia malah jadi paranoid soal rahasia ya. Sampai bikin rencana rumit buat nyamarin bahan baku. Obsesi kerahasiaan ini juga bagian dari pola pikir rekayasa dalam konteks bisnis zaman itu loh. Pengetahuan itu aset berharga, dia sadar banget nilai penemuannya. Jadi biar nggak ditiru ya? Iya, biar bisa monopoli dulu paling nggak sementara. Dia nyaranin Bentley pesan bahan ke London, disamarin, bahkan dikirim lewat Hindia Barat segala biar pesaing bingung. Dia juga mau nyebar gosip palsu kalau dia pakai tanah liat Cherokee yang mahal itu. Ini strategi manajemen sumber daya juga ngelindungin kekayaan intelektualnya. Tapi rasa pede di suratnya itu ternyata belum jadi kenyataan ya. Gagalnya masih lanjut hampir 3 tahun lagi. Sampai fasnya retak, runtuh gitu di tungku. Betul. Masih panjang perjuangannya dari Mei 1775 sampai November 1777. Nah, wawasan kuncinya justru datang dari ngamatin kegagalan itu sendiri. Dia perhatiin ada pola. Pola gimana tuh? Campuran bahan yang digilingnya lebih kasar, itu cenderung lebih kuat, tahan dibakar.
Tapi yang digiling halus banget, yang dia pengen buat permukaan biar indah, itu malah rapuh. Aha, jadi bukan nemuin satu bahan ajaib ya? Bukan. Disinilah kecerdasan rekayasanya keluar. Dia nggak milih salah satu, tapi dia cari cara gabungin keduanya. Gimana caranya? Dia bikin solusi proses yang cerdik banget. Semacam sulap yang rahasianya dia simpan 200 tahun. Prosesnya 2 langkah. Pertama, dia bikin badan utama barangnya, misalnya vas. Pakai campuran jasperware yang digiling lebih kasar. Ini biar kuat strukturnya. Terus dibakar. Oke, jadi dasarnya kuat dulu. Iya. Nah, kalau udah dingin, badan kasar yang udah dibakar ini dicelupin ke slip. Itu bubur encer dari bahan jasperware yang sama tapi kali ini digiling halus banget. Ini buat ngasih lapisan permukaan yang mulus dan indah. Oh, jadi dilapisin gitu ya? Betul. Terus dibakar lagi. Suhunya pas biar lapisan halusnya nyatu sempurna, tapi nggak ngerusak struktur kasarnya di dalam. Cerdas banget. Jadi dapat kuatnya dari dalam, dapat cantiknya dari luar. Bener-bener solusi rekayasa buat masalah yang kompleks ya? Persis. Ini contoh klasik optimasi dalam rekayasa. Dia nggak bisa dapat semua sifat ideal kuat banget dan halus banget permukaannya dari satu bahan pakai proses simple. Jadi dia optimalkan dengan ngimbangin macam-macam kendala. Kendala kayak sifat bahan, proses bakar, sama tujuan estetika itu ya? Iya, betul. Ditambah tekanan pasar, persaingan. Dia nemuin solusi terbaik yang bisa dicapai dengan semua batasan itu lewat desain proses yang inovatif. Itulah Jasperware. Kalau kita tarik mundur nih, kisah Wedgwood ini benar-benar ngerangkum inti dari pola pikir rekayasa yang dibahas di bab 5 sumber Anda ya? Banget. Pertama, kita lihat pentingnya eksperimen sistematis dan pakai heuristik. Dia nggak nunggu teori sempurna datang. Dia bangun pengetahuannya sendiri, bata demi bata, lewat ribuan percobaan dan observasi cermat. Belajar dari gagal itu penting. Kedua, kekuatan kemitraan strategis. Kolaborasi sama Bentley nunjukin kalau inovasi itu jarang lahir sendirian di ruang hampa. Gabungin skill teknis sama pemahaman pasar dan estetika itu kuncinya. Ini ngebantah mitos jenius penyendiri itu. Iya, pelajaran pentingnya. Inovasi itu seringkali butuh kombinasi keahlian teknis dan pemahaman pasar. Jadi, cari mitra yang bisa ngelengkapin kita. Ketiga, konsep optimasi di bawah kendala tadi. Jasperware itu kan hasil nyimbangin tujuan ideal sama realitas material, tantangan produksi, tekanan pasar, sampai manajemen sumber daya kayak kerahasiaan itu. Betul. Solusi rekayasa terbaik itu selalu relatif sama kendala yang ada pada waktu itu. Wah, sungguh penelusuran yang menarik ya. Dari perjuangan nyempurnain creamware sampai nemuin proses 2 langkah rahasia buat Jasperware. Jelas banget kalau inovasi gede kayak gini bukan cuma aha sesaat. Tapi hasil dari dedikasi, eksperimen terus-menerus, kolaborasi yang cerdas, dan kemampuan adaptasi yang luar biasa. Iya, Dan kisah Wedgwood ini juga ngingetin kita kalau solusi rekayasa itu terikat banget sama konteksnya. Waktu, tempat, bahan yang ada, selera pasar, kondisi persaingan, apa yang dianggap solusi terbaik di satu masa, belum tentu relevan di masa lain. Selalu ada evolusi. jadi sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda bawa pulang. Wedgwood kan mati-matian tuh jaga rahasia teknik Jasperware-nya sampai ratusan tahun. Nah, di dunia kita sekarang yang serba open source, kolaborasi global, informasi nyebar cepet banget, gimana menurut Anda peran kerahasiaan dalam inovasi? Apa masih penting buat ngelindungin? Atau malah, bisa jadi ngehambat kemajuan bersama? Pertanyaan menarik itu. Iya kan? Sesuatu buat direnungkan. Sampai jumpa di penelusuran mendalam berikutnya ya. Teruslah menggali lebih dalam.